Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat sekalian? Selamat datang di Sri Hartati Berbicara. Adapun tema kita pada saat ini adalah seberapa kuat sistem kerja 996. Baiklah, kita pahami dulu kata demi kata yang membangun tema ini. Yang pertama adalah kuat. Kuat sama dengan tahan, awet, mampu, mempunyai keunggulan. Sistem kerja, rangkaian tata kerja dan prosedur kerja yang kemudian membentuk suatu kebulatan pola tertentu dalam rangka melaksanakan suatu bidang pekerjaan sehingga membentuk suatu totalitas. Jadi rangkaian kerja yang kemudian membentuk suatu pola sehingga membentuk suatu totalitas. 996. Nah, sistem kerja 996 ini saya dapati pembahasannya di channel YouTube-nya Detektif Aldo. Yang dimana 996 itu maksudnya kerja dari pukul 9 sampai pukul 9. Jadi 99. Dari pukul 9 ke pukul 9, artinya 12 jam. 6-nya adalah 6 hari. Jadi selama 6 hari kerja 12 jam. Bagaimana ini? Seberapa kuat? Nah, kuat di sini bisa kuat fisik kita, bisa dimaknai kuat intelijensi kita, otak kita, atau seberapa kuat perusahaan itu berkembang atau bertahan. Sebagai perbandingan, itu kalau sistem 996 ini katanya dianut di Cina, termasuk salah satunya adalah tokoh yang sering kita jadikan motivator, yaitu Jack Ma, yang mendukung sistem kerja 996 ini. Namun kalau kita bandingkan misalnya di perusahaan seperti saudara saya di ConocoPhillips, di mana ConocoPhillips ini kalau nggak salah itu milik negara barat ya, yang cenderung katanya liberal. Sistem kerjanya itu kalau nggak salah 50-50 ya. Misalnya 15 hari kerja, 15 hari stop. Atau 20 hari kerja, 20 hari off gitu. Dan setiap 6 bulan sekali itu ada cek kesehatan. Nah, jadi bagi perusahaan tersebut kualitas nomor 1. Nah, sekarang kita coba kita bandingkan. Sekarang dibandingkan kerja 12 jam selama 6 hari gitu. Kita bayangin kita kerja dari pukul 9 pagi ke pukul 9 malam, atau kalau rolling dari pukul 9 malam ke pukul 9 pagi. Ya, selama 6 hari. Di hari ke-7 ya tubuh pasti drop. Dan itu pasti tidurnya juga nanti hari Minggunya, misalnya Senin sampai Sabtu gitu, hari Minggunya dari jam 9 malam sampai jam 9 pagi itu sudah pasti waktu untuk tidur. Yang pasti yang akan hilang adalah kehidupan sosial. Ya, kehidupan sosial. Jangankan untuk kehidupan sosial secara daring, dunia nyata, secara online saja mungkin ini sulit, karena kalau sudah terporsir tenaga dan pikiran di tempat kerja itu biasanya tidak terlalu peduli lagi dengan media sosial, apalagi dunia nyata. Yang pasti yang akan hilang adalah kehidupan sosial. Berdasarkan pengalaman saya pernah mengalami sistem kerja seperti ini, namun bukan dari tempat saya bekerja, bukan sistem dari mereka, justru saya sendiri yang
melakukan itu secara pribadi. Bukan dari pukul 9 sampai pukul 9 lagi. Malah saya itu dari keluar rumah itu pukul 7 sampai ke tempat, sampai pulang lagi ke rumah itu pukul 9 malam. Jadi bukan dari 7 ke 7, tapi dari 7 ke 9. Itu untuk kerja saja. Jadi berapa jam itu? 14 jam justru. Setelah itu sampai di rumah, mandi, makan, terus karena pada saat itu masih studi strata 3, itu waktu saya untuk mengerjakan tugas-tugas. Anggap saja pukul 10 sampai pukul 11 itu mandi, makan atau rebahan sebentar, kemudian saya lanjutkan dengan mengerjakan tugas-tugas. Dimana setelah itu kan mengerjakan tugas-tugas itu tidak bisa waktu 1 atau 2 jam. Itu terkadang sampai menjelang subuh. Karena nanti pukul 7 harus sudah keluar rumah, artinya itu pukul 6 sudah siap-siap. Jadi jarak antara subuh pukul 5 sampai pukul 6 itu hanya ada waktu 1 jam. Terkadang saya tidak tidur. Saya tahan itu dengan kopi. Ya, karena kopi ada kafeinnya, agar mata saya tidak ngantuk. Hari minggunya itu saya kuliah, karena kuliah strata 3 itu akhir pekan. Kalau nggak salah Jumat, Sabtu, Minggu. Seperti itu terus untuk waktu 2 sampai 3 tahun kalau nggak salah. Sampai saya itu mendapat teguran dari teman saya karena setiap mereka melewati tempat tidur saya itu tidak terlihat selalu terdengar suara, entah suara radio, entah suara HP yang menemani pekerjaan saya. Mereka bilang yang mau istirahat dulu seperti itu. Cuman motivasi saya untuk sukses di di usia muda, mengejar target, itu saya abaikan. Tapi pada akhirnya ya tumbang juga. Pada akhirnya tumbang juga, dalam artian tumbang itu ya tubuh itu kelelahan. Nah, maka jika pertanyaannya seberapa kuat sistem kerja 996 ini untuk tubuh, itu kemungkinan maksimal 5 tahun. Saya rasa kalau sistem ini dipaksakan 5 tahun itu udah lelah banget. Ya, kemudian jenuh yang pastinya, karena kehidupan sosial kita itu sebagai manusia itu kan termasuk makhluk sosial. Jadi ketika kita selama 5 tahun itu jauh dari kehidupan sosial, terlebih kita masih muda, kemudian itu untuk tubuh ya, untuk pikiran yang itu saja, apalagi konon kabarnya itu yang memberlakukan sistem kerja 996 di Cina itu perusahaan-perusahaan teknologi, yang mana yang pasti menguras pemikiran. Ya, itu akan merasakan jenuh. Jadi tubuhnya udah lelah, pikirannya juga jenuh. Ya, sampai pada saat itu saya terkadang jalan tidak menggunakan sepatu atau sandal high heel berhak tinggi, itu jatuh dengan sendirinya. Ya, kenapa? Karena faktor kelelahan. Semangatnya luar biasa, tapi tubuh itu ada batasannya gitu. Tubuh itu berontak sendiri, lemah. Atau terkadang saya pernah di kampus mau turun tangga itu terjatuh dengan sendirinya. Ya, karena tubuh itu dipaksakan. Mungkin mata bisa diganjel sama kopi 1-2 gelas sehari, cuman tubuh itu nggak bisa, dia tumbang juga. Jadi konon kabarnya kan sistem kerja 996 ini terkadang sampai orang itu meregang nyawa. Saya percaya kalau itu diterapkan, karena saya merasakan kalau itu diterapkan lebih dari 5 tahun, apalagi sampai seumur hidup, saya percaya bahwa itu bisa meregang nyawa. Jadi meninggal karena kelelahan, saya percaya itu.
karena saya bisa terjatuh sendirinya, tiba-tiba tak jatuh aja gitu ya. Nah, bagaimana ini? Kalau saya kemarin, berdasarkan pengalaman saya kemarin, is okay, karena saya membangun diri saya sendiri, saya yang menginginkan itu agar cepat sukses di usia muda. Tapi kalau kita menerapkan sistem kerja 996 ini untuk perusahaan, untuk sepanjang hidup kita, wah, no comment ya. Kalau saya tidak kuat, lebih baik saya keluar dari perusahaan itu ya, dan membangun usaha saya sendiri, mungkin usaha pecel lele, kayak buka rumah makan, atau jadi YouTuber ya. Ya mungkin kita porsir diri kita, tapi nanti kita kan itu membangun usaha kita sendiri, dibandingkan kita porsir sistem kerja 996 tapi untuk perusahaan yang ketika kita sakit atau meninggal ya udah gitu. Nah, sekarang coba dibandingkan dengan sistem kerja yang lebih ke kualitas, yang negara yang kononnya liberal itu, yang 15 hari kerja, 15 hari off, setiap 6 bulan sekali pemeriksaan kesehatan. Jadi kalau yang narkoba itu ya cepat outnya, cepat ketahuannya. Mereka tidak mempekerjakan orang dengan kecanduan obat-obatan terlarang, karena itu akan berdampak buruk bagi kinerja secara emosional ya. Ya, kalau saya sih pilih yang baik itu saya sebagai nanti saya sebagai pimpinan kah, atau ketika saya punya perusahaan kah, bukan karena saya memandang dari sudut pandang bahwa saya adalah seorang pekerja. Ya, karena kalau saya kan seperti itu. Ketika saya, tapi kan setiap orang berbeda-beda ya. Ini sudut pandang saya, perspektif saya. Ketika saya full tidur, istirahat, anggap saja saya sistem kerjanya 15 hari kerja, 15 hari off. Selama 15 hari ini saya saya manfaatkan untuk keluarga, untuk kehidupan sosial, untuk saya istirahat, saya bahagia, saya sehat. Kemudian 15 harinya saya bisa full konsentrasi untuk pekerjaan saya. Saya rasa kalau saya lebih memilih yang itu daripada yang sudah satu, kita ya secara agama itu bagus, kita tidak menjadikannya robot, mereka manusia, tidak memperlakukannya secara menjadi budak ya, bukan, mereka manusia yang bekerja sama dengan kita, mereka bukan budak kita, bukan robot kita. Itu dari sisi sosial, dari sisi agama seperti itu, dari sisi nurani kita. Terus dari sisi kualitas yang dihasilkan itu akan lebih maksimal menurut saya. Jadi seberapa kuat sistem kerja 996? Menurut saya kekuatannya, baik itu dipandang secara fisik maupun secara mental ataupun secara pikiran, ide, kreativitas dan inovasi, serta dipandang akan bertahannya kekuatan perusahaan tersebut, itu hanya akan bertahan 5 tahun kalau untuk manusianya. Kalau untuk perusahaannya ya paling bertahan 10 tahun ya. Satu, menurut saya itu tidak berkah, tidak barokah, karena memperlakukan manusia lainnya sebagai robot, sebagai budak untuk kepentingan perusahaan kita. Padahal perusahaan itu harusnya dibangun untuk memanusiakan manusia, bukan manusia untuk membangun perusahaan, seperti itu. Baiklah, terima kasih sudah menyimak Sri Hartati berbicara. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.